Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nashihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa hadir di sini majelis, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu
akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa wa yasuddu anil haqqi wa amma tulul amal wa yunsil akhirah wa man nasi akhirah lam ya'malha wa man lam ya'malha qadima ilayya wa huwa muflis. Wa qala lan ndika sapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, akhwafu utawi luweh kuwatire ma barang akhafu kang kuwatir sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Iku ittiba'u anut al hawa hawa nafsu wa tulul amal lan suwene pengangan-angan. Fa ammat tiba'ul hawa, fa ammat tiba'u mongko anapun utawi anut al hawa hawa nafsu, wajultulan mongko iku ngalang-alangi apa ittiba'ul hawa anil haqqi saking perkara hak, wa amma turul amal lan anapun suwene pengangan-angan, fayunsia mongko iku nglalekake apa turul amal al akhirah ing akhirat, waman nasya waman lan sapa wong nasya kang lali sapa man al akhirah akhirat, lam ya'mal mongko ora amal sapa wong laha krana bahagia akhirat, waman las lam ya'mal laman lam ya'mal ora amal sapa wong laha krana akhirat, faqadima mongko teka sapa wong ilaiha man akhirat wa huwa iman iku muflisun wong kang muflis. Yang dikhawatirkan, suatu perkara yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali, yaitu yang dikhawatirkan terhadap Sayyidina Ali kepada umat manusia, antara lain ittiba'ul hawa, nuruti hawa nafsu. Jadi nafsu itu ada yang nafsu amarah, ada yang nafsu lawama, ada yang nafsul mutmainnah, dan lain dan lain. Nafsu amarah itu nafsu yang setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, ya, selagi manusia itu masih hidup, maka tugas nafsu amarah itu memotivasi seseorang supaya berperilaku tidak baik. Itu tugasnya. Sehingga apa? Sehingga kalau ketika seseorang itu didominasi, dikuasai apa yang namanya nafsu amarah, maka hati seseorang semakin gelap. Kalau sudah hati seseorang itu semakin gelap, tidak merasa melakukan satu hal yang berdampak negatif pada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan lain sebagainya, tidak merasa. Yang penting menuruti hawa nafsunya itu. Nafsu amarah ini adalah kosong dari nilai-nilai keimanan. Sehingga apapun dilakukan, tidak peduli berdampak pada diri, tidak peduli berdampak pada masyarakat, pada keluarga, apapun dilakukan.
Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma ubarri'un nafsi, aku tidak membiarkan nafsuku. Maksudnya membiarkan itu mengendalikan. Aku tidak membiarkan nafsuku, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa, sak temani nafsu la ammaratun bisu, menyuruh untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jenengan kate nang masjid males, antara lain penggalang nafsu amarah. Mau puasa Senin Kemis males, tugasin nafsu amarah. Nah, mau mendirikan sholat malam males, tugasnya nafsu amarah. Ya, jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, maka disitulah peranan nafsu amarah, jangan sampai orang ini melakukan kebaikan. Dan itu terus menerus sampai kita meninggal pun akan digoda dengan namanya nafsu amarah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia ya toh, dimasuki pertama fujur, ya nafsu tadi. Begitu juga manusia juga dimasuki dengan takwa, nilai-nilai kebaikan. Ada nilai-nilai negatif, ada nilai-nilai positif. Sehingga ketika kita mau punya niat yang baik, maka terjadi satu dialog di dalam diri kita ini. Saya lakukan atau tidak saya lakukan. Pasti terjadi seperti itu. Dan yang melihat itu adalah antara lain basyirah. Apa basyirah, Pak? Pak, basyirah itu mata batin, namanya mata yang ada di dalam diri manusia. Mata yang ada di hati ini, basyirah. Jadi yang memandang ketika seseorang itu nur. Apa nur itu? Cahaya. Cahaya yang ada di dalam hati yang memberikan satu penerangan, yang memberikan satu nilai-nilai kesadaran. Ketika mata batin yang ada di dalam diri seseorang itu gelap, dilakukan. Nah, setelah melakukan satu hal yang tidak baik, motivasi, dorongan untuk berikutnya tambah banyak. Ya, makanya, nah, bagaimana caranya agar nafsu amarah yang ada di dalam diri kita ini mampu kita kendalikan? Jadi kita tidak bisa membunuh nafsu amarah, nggak bisa. Tetapi nafsu amarah ini memang dimasukkan di dalam diri seseorang. Ada nafsu amarah, ada nilai-nilai takwa, sehingga seseorang itu mana yang didahulukan. Nah, ketika seseorang itu tidak punya ilmu, ya toh, tidak punya ilmu, pasti mendahulukan nafsu amarah. Makanya ilmu adalah wajib. Minal mahdi ilal lahdi. Keluar dari perut ibu sampai mati. Betapa pentingnya ilmu. Al-ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib bagi laki-laki dan perempuan menuntut ilmu. Nah, dengan adanya ilmu maka memberikan satu nur, cahaya di dalam hati seseorang. Oh, ini baik. Oh, ini tidak baik.
Yang menyatakan ini baik dan tidak baik, cahaya yang ada di dalam hati yang namanya basiro. Ya, supaya basiroh yang ada di dalam hati seseorang itu adalah supaya bersih, supaya peka, mampu memandang apapun problem permasalahan. Ya, sering kita bicarakan, kita melakukan apa? Melakukan apa Pak Amirin? Melakukan at-tazkiyatun nafas. Dalam istilah yang lain itu apa itu? Ya, dalam istilah yang lain kita keluarkan akhlak-akhlak mazmumah di dalam diri kita keluarkan, kita bersihkan. Akhlak-akhlak mazmumah yang ada di dalam diri kita hilangkan. Baik zahir maupun batin. Kita menjaga mata, kita menjaga apa? Mulut, ya, kita menjaga tangan, kita menjaga kaki, kita menjaga perut, kita menjaga pintu depan dan pintu belakang. Itu zahir. Ketika kita tidak mampu menjaganya, berdampak kepada hati tadi. Misalnya kita bohong 1 kali, ada titik hitam dalam hati. Bohong 2 kali, ada titik hitam. Bohong 3 kali, ada titik hitam. Kalau tidak tobat, tidak bisa. Sehingga apa? Sehingga tidak merasa, tidak peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah. Jadi apa yang kita pandang ini semuanya itu harus kita baca. Semua jagat raya ini, semua yang nampak semuanya ini di makro kosmos jagat raya ini harus kita baca. Terutama diri kita sendiri harus kita baca. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Itu Al-Quran, itu harus kita baca. Jadi ayat-ayat kauniyah, apapun yang kita lihat di jagat raya ini, makrokosmos maupun mikrokosmos di dalam diri kita ini, harus kita baca dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran juga termasuk ayat-ayat kauliyah yang harus kita baca, mengantarkan diri kita mengenal Allah, makrifat kepada Allah. Nah, itu betapa hebatnya nafsu yang ada di dalam diri kita itu. Kalau tidak mampu mengendalikan, maka justru kita dikendalikan, didominasi. Kalau seperti itu, maka hati akan tertutup, akan terkunci, maka seseorang apa? Tidak ada nilai-nilai kesadaran. Na'udzubillah min dari hati. Makanya di dalam dalam rangka untuk mengendalikan nafsu ini, usahanya 12 bulan puasa, 1 bulan. 1 bulan puasa dalam rangka mengendalikan 11 bulan. Kalau sudah 1 bulan puasa sulit untuk mengendalikan nafsu, puasa Senin, Kamis. Kalau sudah puasa Kamis masih tetap kita puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja'na min jihadil
asghar ila jihadin akbar. Rasulullah itu kembali dari satu perang yang besar, tapi dikatakan kita kembali dari perang yang kecil. Maka sahabat bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa yang disebut dengan jihad yang besar itu, wahai Nabi? Wahai Rasulullah, jihadul akbar, jihadul nafas, perang yang besar, perangi hawa nafsu. Kemudian di dalam materi yang lain, ya, an-nafsu ahbasu min syaitan. Kita mengendalikan nafsu satu ini lebih berat daripada kita melawan setan yang jumlahnya 70 setan. Betapa hebatnya nafsu, ya toh, yang diuji di dalam diri manusia, tetapi untuk mengimbangi nafsu tersebut ada nilai-nilai takwa yang ada dalam diri manusia. Ya. Oke, Pak Ikhwan, tanyakan supaya saya tidak ngomong sendiri. Silakan tanya dulu, silakan. Yang ada kaitannya dengan nafsu atau yang lain, silakan, Pak Ikhwan. Ya, ya. Ya, cahaya. Dulu kita berbicara tentang warid, wirid. Ya, wirid akan muncul, akan menghasilkan warid. Artinya ibadah, ya toh, baik itu ibadah makhluk, sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maupun ibadah ghairu makhluk, kalau sudah istiqomah akan memberikan manfaat cahaya di dalam hati manusia. Cahaya ini hidayah, kesadaran. Kesadaran yang ada di dalam diri manusia yang akhirnya dia sadar. Sadar apa? Sadar diri sebagai hamba Allah yang bertugas sebagai hamba yang beribadah, yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sadar diri. Nah, cahaya tadi bermacam-macam. Ada yang nilai kesadarannya itu berjuang di jalan Allah. Ada yang cahaya itu berupa sifat loman. Ada yang cahaya itu berupa kasih sayang. Kasih sayang kepada siapapun. Pada hamba Allah, baik manusia, maupun hayawan, maupun tumbuh-tumbuhan, maupun apapun. Kesadaran-kesadaran cahaya, ya, sesuai dengan amal ibadahnya itu istiqomah akan menghasilkan satu nur cahaya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Ya, ada juga pengertian nur itu adalah memang diberikan oleh Allah. Ada juga yang melalui ikhtiar, ya, ikhtiar melakukan ibadah, mempelajari pakai akidah, kemudian dipraktekkan, diwujudkan dalam bentuk ibadah, istiqomah, akhirnya mendapatkan cahaya tadi. Di dalam hati, hidayah, kesadaran, sehingga seseorang itu mengoptimalkan hidupnya ini adalah untuk selalu beribadah. Itu antara lain cahaya yang ada di dalam diri manusia. Ya, monggo sekarang Pak Amirin.
coba ditanyakan, silakan. Ya, nafsu. Ya, ya. Jadi maksudnya, ya, ya, ya. Ciri-cirinya ada nilai kesadaran. Ada yang namanya nafsu amarah, ada yang namanya nafsul mutmainnah, ada yang namanya nafsu lawamah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika diuji, mata batinnya ini tahu, ya toh? Mata batinnya itu tahu, basirohnya tahu, apa yang terjadi itu adalah ujian dari Allah. Misalnya Pak Amirin didatangi seseorang, Pak, saya ini rumah saya jauh, mau pulang tidak punya transport, mohon Bapak memberikan uang seikhlasnya. Ini kalau Pak Amirin itu basirohnya itu terang, iskak suudzon, oke, saya beri sesuai dengan kemampuannya. Karena yang mendatangkan orang ke Pak Amirin itu antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Kalau yang datang itu tadi adalah Pak Amirin husnudzon, oh iya, saya bantu. Gak usah banyak pertanyaan, mana KTP-nya, mana ini dan sebagainya. Husnudzon. Entah dia itu menipu, entah itu dia sungguhan, wallahu a'lam. Yang penting niat saya innama a'malu binniyat, saya bantu. Tergantung nih niat. Nah, kalau pekah mata batinnya itu dipandang bahwa itu adalah yang menghadirkan Allah, pasti diberi. Tapi kalau tidak pekah, yang datang, wah, mungkin nipu ini, ya, mungkin istilahnya apa, digaya alasan macam-macam, tertutup, karena di situ ada suudzon, sehingga tidak dikasih. Nah, itulah antara lain cara memandang satu persoalan yang ada pada diri kita, dipandang dari sisi hikmah. Orang itu tadi datang ke Pak Amirin, kalau tidak sehat bisa datang enggak? Yang memberi kesehatan siapa? Yang memberi dia bisa berjalan siapa? Otomatis ujian bagi Pak Amirin. Ya, jadi seseorang kan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk menghindari satu kemaksiatan dan ada kekuatan untuk melakukan satu ibadah illa billah, kecuali pertolongan Allah. Pak Amirin datang ke sini karena Allah. Pak Ikhwan Rukut Kidul ke sini karena Allah. Tidak karena Allah tidak mungkin. Jadi Allah menggerakkan hatinya Pak Ikhwan untuk ke masjid ini, itu pertolongan Allah. Kalau tidak pertolongan Allah, tidak mungkin Pak Ikhwan mau datang ke sini. Itu namanya basirohnya Pak Ikhwan ditunjukkan sehingga sadar mau datang ke sini. Jadi berangkat dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo Catori, ada yang tanyakan? Monggo.
Pak iya, Pak iya. Ya. Supaya nafsu itu tidak akan ya. Jadi yang pertama puasa Senin Kamis. Karena puasa itu apa? Puasa itu sebagai apa? Nah, puasa itu kan istilahnya itu kan untuk mau bicara yang tidak baik, ingat puasa. Mulai dari dohir sampai batin mau berbicara bohong, puasa. Mau ngerasani puasa. Dohire dijaga, batinnya juga dijaga, mulai dari terbit fajar sampai zuhur, asar, maghrib, isya, latihan. Dengan latihan seperti ini, ya toh, maka puasa Senin Kamis dengan latihan seperti itu lama-kelamaan dia mampu untuk mengendalikan nafsu tadi. Karena puasa itu sebagai benteng, sebagai self control, sebagai benteng diri supaya tidak menuruti hawa nafsu yang ada di dalam diri seseorang. Antara lain puasa Senin Kamis. Gitu? Kalau Pak Ikhwan puasa kan jaga mata ya, jaga lisan, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki. Kalau tidak puasa, kadang-kadang kan sembrono toh. Nah, dengan latihan puasa Senin Kamis sedikit demi sedikit mampu mengendalikan gitu, dosa zahir dan dosa batin secara mudawamah. Apa mudawamah itu? Istiqomah. Karena dengan istiqomah Allah memberikan satu keberkahan-keberkahan. Sumu, ya, puasalah kamu akan menjadi sehat. Puasalah akan menjadi benteng. Puasalah akan menjadi macam-macam. Itu barokahnya orang menjalankan puasa dalam rangka melatih mengendalikan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itu antara puasa. Dibanding puasa, zikir istiqomah. Ya, artinya Allah, Allah. Zikir qalbi. Di samping zikir qalbi, kemudian diimbangi dengan sholawat. Ya, itu amalan-amalan yang mampu mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita, antara lain puasa, istiqomah zikir, istiqomah sholawat, istiqomah istighfar, dan asma-asmaul husna yang lain. Jadi ku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu. Bagaimana cara menjaga diri? Biqayatin nafsi minan nar. Antara lain, ya toh, intisalu awamiri wajtinabun nawahi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu nafsu apa tadi? Amarah, nafsu yang setiap detik, setiap saat akan mengendalikan, mempengaruhi, menghalangi seseorang. Terus bandingannya apa? Nafsul mutmainnah. Apa nafsul mutmainnah itu? Nafsu yang tenang. Nafsu yang sudah ada nilai-nilai keimanan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai, ya, orang yang punya nafsu yang tenang.
irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi nafsu mutmainnah itu nafsu yang sudah diimbangi dengan nilai-nilai iman. Nafsu yang tenang, nafsu yang tunduk dan patuh kepada Allah melalui suatu proses tadi. Ya, melalui proses tadi. Proses yang namanya itu ya toh, proses yang namanya itu latihan untuk mengendalikan nafsu dengan mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengendalikan nafsu. Ada lagi pertanyaan? Subun, Pak Ikhwan? Ada Pak? Itu Pak Amirin? Ya? Bisa. Bisa. Jadi wali pun bisa Pak Amirin. Kalau mengikuti tahapan-tahapan. Ya, oke. Makatan mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Rahmatul alamin. Rahmatul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.